Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Divina Firdaus, NIM H1D023051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas machine learning saya, yaitu berupa klasifikasi dataset. Untuk datasetnya sendiri saya mendapatkan dari Kaggle. Lalu untuk jenis datasetnya itu namanya itu ada Spaceship Titanic, di mana Spaceship Titanic ini berupa dataset yang ada namanya roket luar angkasa, itu namanya Titanic, di mana si roket ini tuh pergi ke luar angkasa dengan membawa banyak sekali passengers. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba Titanic ini mengalami kerusakan yang mengakibatkan dia itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, dataset ini itu dipakai untuk memprediksi apakah para passenger tersebut dapat apakah para passenger tersebut tertransport ke dimensi lain atau malahan mati atau tidak tertransport sama sekali. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Seperti yang teman-teman sudah tahu sebelumnya ketahui bahwa hal yang pertama yang akan kita lakukan itu namanya EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama itu menggunakan Pandas, di mana untuk membaca dataset kita, untuk mengelola dataset kita, dan untuk Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik sederhana. Untuk Seaborn-nya sendiri itu untuk menampilkan grafik yang lebih informatif atau lebih eye-catching. Oke, untuk langkah yang pertama itu kita akan meload data, di mana kita akan mencoba untuk membaca dataset yang telah kita punya. Nah, untuk kasus si Spaceship ini, si Titanic itu, kebetulan nama datasetnya itu train.csv. Lalu di sini itu saya ingin ada sedikit informasi dataset yang bisa memberitahukan kepada halayak gitu bahwa ada berapa sih jumlah barisnya, ada berapa jumlah kolomnya, dan juga daftar kolomnya itu apa saja, dan distribusi kelas atau transport, di mana transport ini adalah kolom atau kelas yang nantinya emang saya fokuskan karena ini merupakan hal yang kita akan prediksi nantinya. Nah, ini untuk ini sendiri itu ini tuh mengubah data kategorikal menjadi numerik. Contohnya ini ada Cyrosleep di mana dan transport dan VIP, di mana si transport ini kan di datasetnya itu berupa kata-kata atau kategorikal. Itu ada false dan true gitu. Dan di mana kita merubah true dan false ini tuh menjadi numerikal, menjadi 1 atau 0 gitu. Oke, lanjut kita akan yang namanya mendistribusi target, di mana distribusi target ini kita akan melihat nih, target kita kan udah tahu, itu yaitu transport, di mana si passenger ini tertransport atau tidak, true atau false. Nah, di sini itu kita pengen tahu ada berapa jumlah perbandingan passengers yang tertransport dengan yang tidak tertransport. Nah, di sini itu nanti akan divisualisasikan menggunakan histogram, menggunakan warna sky blue biar kita tahu dan biar kita ngeh nih apakah dataset yang kita punya itu seimbang atau berbanding terbalik atau bagaimana. Kayak selanjutnya itu kita bakal ngecek yang namanya missing value, di mana si missing value ini kita itu ngecek apakah dataset yang kita punya itu udah semua terisi kolomnya atau masih ada yang kosong kolomnya. Nah, ini penting banget biar nanti saat pre-processing itu bagus gitu. Jadi di sini menggunakan df.isNull.sum, di mana kita ngecek setiap kolom apakah jumlahnya 0 atau tidak. Kita juga menunjukkan persentase dari jumlah total data yang ada. Selanjutnya itu kita akan menentukan yang namanya correlation matrix. Correlation matrix itu adalah hubungan antar fitur gitu. Apakah memang saling ketergantungan ataupun tidak. Di sini ada beberapa fitur, ada Cyrosleep, Age, VIP, Room Service, Food Court, Shopping Mall, Spa, VR Deck, Transport sesuai dengan kolom yang ada di dataset. Dan juga di sini kita akan memvisualisasikannya menggunakan heatmap, di mana heatmap itu akan ada warna merah sama biru, di mana merah itu akan menunjukkan bahwa dia itu memiliki hubungan yang kuat, sedangkan biru itu tidak. Dan untuk heatmapnya sendiri juga, kalau misalnya angkanya itu mendekati nilai 1, artinya itu berarti memiliki hubungan positif yang kuat. Kalau misalnya mendekati 0, berarti itu tidak memiliki hubungan apapun. Dan negatif artinya hubungan kuatnya itu negatif. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan outliers, kita akan mencari outliers. Outliers itu adalah
angka yang anomali atau angka yang sangat tinggi yang jauh dari data yang kita inginkan. Nah, untuk di sini, untuk kasus ini tuh saya menggunakan metode IQR atau di mana kita menentukan batas bawah sama batas atas gitu. Jadi kita menentukan Q1-nya untuk kuartal 1, kuartal 3, lalu juga kita menentukan lower upper-nya sehingga untuk menentukan outliers-nya di sini tuh apabila si angka tersebut itu melambungi batas upper kita atau lower kita itu tandanya itu akan masuk ke outlier seperti itu. Untuk outliernya sendiri itu akan divisualisasikan tuh menggunakan histogram atau diagram batang dengan menunjukkan jumlah outliernya per kolom gitu. Jadi kita bisa dengan mudah membacanya dibandingkan dengan menggunakan box plot di sini. Oke, ini untuk hasilnya. Kita tadi yang pertama itu akan load data kan, di mana kita mengetahui tentang informasi dataset berupa jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, dengan daftar kolomnya apa aja. Di sini itu untuk datasetnya itu ada daftar kolom passenger ID, home planet, Cyroslip, cabin, destination, age, VIP, room service, food court, shopping mall, spa, VRD, name, sama transport. Di mana distribusi kelasnya atau transport yang kita mau prediksi ini tuh true-nya itu ada sekitar 4.378 data, sedangkan false-nya itu 4.315 data. Nah, kita kan tadi mau memvisualisasikan berupa dengan histogram atau diagram data ya, diagram batang untuk distribusi si targetnya atau yang tertransport atau tidak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Untuk false-nya memang lebih sedikit dibandingkan dengan true-nya. Ini bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya, kita tadi ingin menentukan namanya missing value. Nah, tadi kita mencari nih, apakah di dataset ini tuh ada missing value-nya atau tidak. Ternyata setelah kita cek, itu hampir seluruh kolom itu mempunyai missing value-nya masing-masing. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini semuanya malah, semua kolom itu memiliki missing value. Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya itu kita akan korelasi antar fitur. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita bisa lihat nih mana angka yang mendekati angka 0. Mana angka yang mendekati angka 1. Nah, bisa kita lihat di tabel ini, itu ada Cyroslip berupa 0,47, yang tandanya berarti para passengers itu mayoritas yang mengalami transport atau akan transport ke dimensi lain itu berarti yang melakukan Cyroslip seperti itu. Untuk yang minus-minus seperti ini berarti tandanya tidak terlalu berpengaruh atau tidak pengaruh terhadap perpindahan dimensi passengers tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga tadi kita ingin menentukan jumlah outlier, di mana kita bisa lihat dari diagram di layar, itu yang outlier terbanyak itu terdapat pada room service, di mana ini mengeluarkan pengeluaran gitu ya. Tipe kolomnya itu pengeluaran, jadi emang mengeluarkan banyak sekali angka anomali atau angka ekstrim yang ada di dataset ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan observasi terlebih dahulu kepada dataset yang kita punya, selanjutnya itu kita akan masuk ke proses pre-processing, di mana proses pre-processing ini sangat penting teman-teman sebelum kita masuk ke modeling, di mana kita akan membersihkan data, kita akan mengedit data, kita akan mempersiapkan data sebagus mungkin untuk kita masuk ke modeling nantinya. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui, bahwa di dataset kita itu memiliki banyak sekali missing value. Tandanya kita harus mengisi missing value tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Yes. Saya di sini menggunakan label encoder, di mana ini mengubah data kategorikal menjadi numerik. Yang pertama itu kita akan mengisi data numerik itu dengan median. Untuk data numeriknya itu ada kolom age, room service, food court, shopping mall, spa, dan VRDex. Sedangkan untuk mengisi data kategorikal itu dengan modus atau jumlah data yang sering muncul. Itu ada home planet, Cyroslip, destination, dan VIP. Lalu kita juga membuat fitur baru nih yang namanya total spend, di mana kan kita udah tahu nih bahwa room service, food court, shopping mall, spa, sama VRDeck ini merupakan satu kesatuan atau dataset yang sama, yaitu mengenai tentang pengeluaran. Maka dari itu, biar kita menghemat data kita menggabungkan semuanya itu ke dalam bentuk dataset baru atau fitur baru yang namanya total spend. Lalu kita juga menggunakan encoding, mengubah teks ke angka, boolean atau tadi yang kategorikal itu menjadi angka yang true false. Lalu juga kita juga menghapus kolom, di mana kolom-kolom yang memang tidak relevan atau tidak berpengaruh ke
ke hal yang ingin kita tuju, yaitu untuk memprediksi passenger itu transport atau tidak, itu mendingan lebih baik kita hapus. Itu ada kolom passenger ID, cabin, sama name, karena tidak terlalu berpengaruh, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, setelah kita melakukan pre-processing tersebut, kita akan cek lagi nih untuk missing value-nya apakah masih ada ataukah semua sudah aman. Nah, kita di sini itu menggunakan ini untuk mengecek missing value, dimana setelah kita cek ternyata sudah semua aman gitu. Bahkan tadi yang kita kolom hapus passenger ID, cabin, sama name itu udah tidak ada. Berarti otomatis dataset yang kita telah proses itu sudah bersih dan sudah siap untuk ke model. Nah, langsung saja kita ke model, di mana di sini saya menggunakan library cross-fall score di sini untuk memvalidasi skor evaluasi di akhir. Terus untuk model algoritmanya saya menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree sama random forest. Lalu selanjutnya, ini tuh memisahkan fitur X dan target Y, di mana X itu berupa input dan Y itu berupa prediksi, di mana prediksi kita betul. Apakah passenger ini tertransport atau tidak? Oke, langsung saja kita masuk ke inisialisasi modelnya. Yang pertama itu ada model decision tree, di mana di sini saya itu hanya memaksimalkan 5 saja agar tidak terlalu overfitting. Dan untuk random forest juga saya hanya memaksimalkan hanya 100 pohon saja agar tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Seperti itu. Mungkin 100 itu angka yang tepat. Di sini juga saya menggunakan k-fold cross validation dengan uji dan latihan itu sebanyak 10 kali. Lalu setelah itu kita akan print rata-rata dari akurasi decision tree sama hasil print akurasi random forest. Dimana nanti hasil printnya itu berupa 4 angka di belakang 0. Nah, ini hasilnya bisa dilihat untuk decision tree itu hasilnya itu 0,7809, untuk random forestnya sendiri itu 0,7866. Kita bisa lihat ya secara kasat mata bahwa yang lebih efektif itu ada di random forest. Nah, tapi untuk memastikan itu kita ada yang namanya evaluasi matriks, di mana kita kita mengevaluasi ini hasilnya apakah sudah emang efektif atau tidak gitu. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan library train test split, di mana saya itu membagi data untuk train dan membagi data untuk testing. Lalu untuk evaluasi matriksnya itu menggunakan classification report, di mana itu menggunakan ada yang namanya akurasi, ada yang namanya precision, recall, sama F1 score. Tuh, dan menggunakan confusion matrix juga untuk tabel benar atau salahnya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan itu tentu saja membagi data untuk tes matriks evaluasi ini. Di sini saya membagi untuk data testingnya itu 80%, dan untuk data ujinya itu 80%, dan data testingnya itu 20%. Nah, ini oke, kita ke model yang pertama yaitu random forest, di mana kita ini di sini untuk data fit itu untuk data ujinya, dan ini untuk data prediksinya. Lalu kita akan memprint untuk convention matrixnya, di mana benar atau salahnya, dan classification reportnya. Terus di akhir juga kita itu menggunakan heat map agar lebih cantik, agar lebih eye catching. Seperti itu. Sama halnya juga dengan decision tree, kita melakukan yang pertama itu untuk data ujinya, lalu data prediksinya, lalu kita akan print confusion matrix sama classification report. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu random forest. Kita mendapatkan hasil confusion matrixnya itu 659, 202, 187, 691. Nah, 659 itu menentukan bahwa prediksinya itu salah. 202 itu menentukan harusnya aktualnya itu 0 tapi prediksinya 1, 187 itu berarti aktualnya 1 tapi prediksinya 0, sedangkan 691 itu betul, prediksinya betul. Nah, untuk classification reportnya dapat dilihat pada gambar ya teman-teman, dengan akurasi rata-ratanya itu 0,78, sama hasilnya tadi dengan yang di awal kita sudah lihat, ini 0,78 akurasi random forestnya. Ini berupa heat mapnya. Sama halnya juga dengan decision tree, kita didapatkan hasil 603, 258, 147, 731. 603 itu berarti kita salah memprediksi, 258 itu kita aktualnya harusnya 0, tapi prediksinya 1, 147 kita memprediksi 1, tapi aktualnya 0, sedangkan 731 berarti kita berhasil memprediksi.
Dengan precision recall F1 score-nya dapat tertera dengan akurasinya 0,77. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa lebih efektif menggunakan random forest karena nilai akurasinya itu lebih tinggi. Mungkin karena emang random forest itu gabungan dari decision tree, maka dari itu hasilnya memang lebih efektif dibandingkan decision tree itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.